Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Pertiwi dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, kelas B tingkat 1, Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anatomi fisiologi sistem urinaria. Teman-teman, kamu tahu nggak sih definisi sistem urinaria? Sistem urinaria merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, teman-teman, kita masuk pada struktur sistem urinaria. Nah, yang pertama itu ada ginjal. Struktur ginjal. Yang pertama itu ada glomerulus yang berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Yang kedua ada kapsula Bowman untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga itu ada tubulus, terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proximal, ansa Henle, dan tubulus distal. Yang keempat itu ada ductus pengumpulan atau disebut dengan ductus collectivus. Yang terakhir itu ada persarafan ginjal. Nah, teman-teman, kita masuk pada struktur sistem urinaria. Nah, yang pertama itu ada ginjal. Struktur ginjal. Yang pertama itu ada glomerulus yang berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Yang kedua ada kapsula Bowman untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Yang ketiga itu ada tubulus, terbagi menjadi 3, yaitu tubulus proximal, ansa Henle, dan tubulus distal. Yang keempat itu ada ductus pengumpulan atau disebut dengan ductus collectivus. Yang terakhir itu ada persarafan ginjal. Nah, yang kedua itu ada ureter. Di sini terdapat gambarnya. Gambar ureter. Nah, gambar ureter ini mempunyai lapisan dari ureter, terdiri dari dinding luas jaringan ikat atau disebut dengan jaringan fibrosa, lapisan tengah, lapisan otot polos, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa, ada juga disebut lapisan dinding ureter, menimbulkan gerakan peristaltik yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Nah, yang ketiga itu ada vesika urinaria atau bisa disebut dengan kandung kemih. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar yang disebut dengan peritoneum. Yang kedua itu ada tunica muscularis yang disebut dengan lapisan berotot. Yang ketiga itu ada tunica submucosa. Yang keempat itu adalah lapisan mukosa atau bisa disebut lapisan bagian dalam. Nah, kita beralih ke uretra. Uretra mempunyai juga dinding yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan otot polos, merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria, mengandung jaringan elastis dan otot polos sphincter uretra menjaga agar uretra tetap tertutup. Lapisan submukosa, lapisan longgar mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang terakhir itu ada lapisan mukosa. Nah, air kemih atau bisa disebut urin. Sifat fisis air kemih terdiri dari yang pertama itu jumlah ekresi dalam 24 jam per hari 1,1500 cc tergantung dari pemasukan intake, cairan dan faktor lainnya. Warna bening, kuning muda, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warna kuning tergantung dari kepekatan, diet atau obat-obatan dan sebagainya. Bau khas, air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amonia. Fisiologi sistem perkemihan. Fungsi sistem hemostatis urinaria. Yang pertama mengatur volume dan tekanan.
Kedua, mengatur konsentrasi plasma. Ketiga, mengatur menstabilkan pH darah. Yang keempat, menyimpan nutrien. Yang kelima, membantu dan dalam mendeteksi racun-racun. Yang keenam, yang terakhir, mekanisme pembentukan urin. Dan terakhir itu ada mekanisme pembentukan urin, ada 3, ada proses filtrasi, proses reabsorpsi, ada augmentasi atau pengumpulan.